Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Adalah mana wa balagha risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita masih di tentang jenazah ya. Hal-hal yang berkenaan dengan jenazah dan seputar jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-636 an Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu qala Shallaitu wara'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin matat fi nifasiha wa qama 'alaiha wasataha. Kata sahabat mulia Samurah bin Jundab, semoga Allah meridhai beliau, bercerita, aku pernah sholat di belakang Rasulullah SAW, sholat jenazah ya, alam ro'atin, atas wafatnya seorang wanita, matat fi nifasiha, yang meninggal saat melahirkan. Jadi wanita itu ketika melahirkan memang antara hidup dan mati ya. Dalam sebuah ayat itu wahnan ala wahnin, letih dan capek, lemah dan lemah. Wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah, itu saat melahirkan. Faqama 'alaiha wasataha, lalu beliau sholat dengan posisi di tengah-tengah. Jadi kalau jenazahnya laki-laki, posisi imam itu di kepala. Ini jenazah, imam di kepala kalau laki-laki. Kalau perempuan wasatoha, di tengah-tengah, tepatnya di bujal perut ya. Jadi jenazahnya kalau laki-laki maka imam berdiri di samping kepala. Kalau jenazahnya perempuan, imam berdiri di tengah-tengah. Supaya kita tahu dalilnya, karena kadang-kadang bingung ini nyolatin itu di tengah atau di sisi gitu. Sholatnya di rumah. Sholatnya di rumah. Jenazah kan? Kalau yang dari ke masjid juga tidak apa-apa ya. Meskipun memang sebagian ulama ya berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kalau menyolatkan jenazah itu di masjid tapi di luarnya. Itu ya. Sebagian berpendapat boleh di dalamnya. Jadi boleh gitu ya. Bukan anjuran, bukan perintah, tapi sekedar boleh saja. Pendapat yang lain di luarnya itu lebih yang benar. Tapi kalau kita lihat di Masjidil Haram itu ya dibawa ke depan. Ya, dulu kita kalau sholat di sana itu setelah sholat wajib si muazin itu menyerukan as-sholatu 'alal amwati yarhamukumullah gitu. Itu seruannya begitu. Jadi tidak pakai seruan yang lain. Itu artinya ada yang meninggal. Atau kadang-kadang kita mendengar as-sholatu 'alal aulad, sholat atas jenazah anak-anak, walad ya. Itu kita. Cuman katanya mau disolatkan di sana itu sekarang nggak mudah. Dulu mah zaman 2007 itu masih gampang, jenazah jemaah haji itu dibawakan ke haram, ke tengah ke depan Ka'bah itu ya. Kalau sekarang susah. Kalau tidak orang yang spesial itu biaya pengurusannya besar. Atau dia orang spesial. Baik, itu hadis yang ke-636. Yang ke-637 an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma annahu shalla ala janazatin
faqara'a bi Fatihatil kitab faqala liya'lamu annaha sunnatun. Di dalam mensolatkan jenazah itu yang paling rukunnya itu adalah bacaan Fatihahnya. Bacaan Fatihah. Jadi kalau tata caranya tidak sama dengan ini ya mungkin pernah ada masalah ya. Jadi harus sesuai dengan tata cara sholat jenazahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu sudah lumrah ya. Jadi sholat jenazah itu yang rukun, yang wajib itu adalah Fatihahnya. 638 An Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-'abdu idza wudi'a fi qabrihi wa tuwliya wa dhahaba ashabuhu hatta innahu la yasma'u qur'ani alaihim. Ini dalil yang dalam cerita masyarakat beredar. Apabila seorang manusia diletakkan di kuburnya, lalu orang-orang pergi meninggalkannya, hatta innahu la yasma'u qur'ani alaihim, itu sang mayit mendengar suara sendal orang-orang yang meninggalkannya. Ketoprak, wah baralik ya dulur. Karena ayat hadisnya, yatba'ul mayyita salasatun, yang mengikuti mayit ke kuburannya ada 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarganya, hartanya dan amalnya. Yarji'ul isnani wa yabqa wahidun. Awayat wahidun. 2-nya pulang, 1-nya ngikut. 2 itu keluarga dan harta pulang. Mau yang seharmonis apapun, mau yang sedekat apapun, beres kuburan mah pulang. Keluarga juga. Mau anak yang secinta, sesayang apapun pulang. Harta juga pulang. Bahkan pacul lagi dibawa pulang. Pacul bawa gitu. Sering melihat kalau ada orang upacara penguburan itu yang nguburnya itu eta pacul bawa pacul. Jadi jangankan harta yang mahal gitu. Seperti bebendaan, seperti mobil pulang semua. Pacul dibawa balik. Tikar tenang. Sama. Oh sama. Oh iya sama tikar sama. Dibawa balik. Ayah aku gelas setengah dikit, coba bawa. Lumayan di jalan nih gitu. Betul Pak, itu fakta itu. Saat kita meninggal jangankan harta yang mewah megah, anu teu berharga ge dibawa. Yarji'ul isnan, 2 kembali harta dan keluarga. Wayat ba'u aw yabqa wahidun, dan yang tersisa ikut itu adalah 1, yaitu amaluhu, amalnya. Nah, ketika keluarga pulang dari kuburan, dari pemakaman, itu saya pernah jelaskan adab ziarah itu ya. Pertama kali datang ziarah, tolong ucapkan salam terlebih dahulu kepada kaum muslimin. Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimina minal mu'mina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Selamat atas kalian wahai penghuni kubur dari kalangan muslimin dan muslimat, insyaallah aku pun akan menyusul kalian. Lalu setelah itu buka sendal, buka sepatu, masuk kuburan jangan pakai sendal, pakai sepatu, simpan di pinggir. Tapi yang mau legitnya keresekan lah. Kalau takut hilang dikeresekan, bawa sana. Tapi kalau kita lihat adabnya, disimpan di pinggir pemakaman, di luar, di pinggir kuburan. Mau ziarah, mau memakamkan itu sama, dilepas. Lalu di dalam kubur, mohon maaf, tidak boleh ngedudukin kuburan orang lain atau melengkahin atau yang menginjak. Ada ancamannya itu, bahwasanya ditusuk pakai besi panas dari neraka masih lebih baik daripada kalian menduduki kuburan. Susah memang, betul. Ala qadril imkan ya. Jadi kalau kaidah fikih itu semakin sulit situasinya, semakin longgar fikihnya. Al-amru idza daqa ittasa. Sesuatu itu kalau sudah menyempit, susah urusannya, tasa. Dia menjadi luas. Wa idza tasa, tapi kalau sudah semakin luas, daqa, harus disempitkan lagi. Itu fikih kaidahnya. Al-amru idza daqa tasa wa idza tasa daqa, dan seterusnya. Jangan duduk di kuburan, jangan berdiri di kuburan, jangan melewati kuburan, karena Rasul mengancamnya dengan sesuatu yang serius, bahwa ditusuk oleh besi neraka masih lebih baik daripada
duduk di atas kuburan. Di kita mah sepertinya lumrah, bukan lumrah saya dihajakan kadang di makam saya gitu kan. Bari ngadoa buat keluarganya, dianya ngeduduki makam orang lain. Padahal ada kaidah apa yang dirasakan orang hidup dirasakan oleh orang mati. Kan begitu. Kehormatan seorang muslim mati dan hidupnya sama. Kehormatan, kedudukan seorang muslim hidup dan matinya sama. Dan mereka tersakiti manakala ahli baitnya itu melakukan sebuah hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ada pada kuburan diperhatikan. Kalau untuk berdoanya duduk boleh, berdiri boleh di kuburan itu. Ya, jadi ketika keluarga pulang itu si mayit mendengar suara terompah atau sendal orang-orang yang meninggalkannya. Tembah keung tah. Aduh baralik baraya barani. Si ibu pulang, si bapak pulang, putra-putra pulang, keluarga pulang, om-om pulang semua. Peziarah-peziarah pulang semua. Pengunjung pulang semua. Dan dia mulai kesepian. Ketika kesepian atahu malakani fa'aqadah. Lalu datanglah dua malaikat fa'adahu fayaqulani dan berkata, "Ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammadin sallallahu." Ini yang sering saya sampaikan, pertanyaan kubur itu ternyata dalam banyak hadis cuma satu. Apa yang kau kenal dengan sosok ini? Rasulullah SAW. Dulu kita belajar pertanyaan kubur itu 3, man rabbuka wa madinuka wa ma nabiyuka. Tetapi dalam banyak hadis dalam Bukhari pertanyaan kubur itu disebutkan satu. Karena satu ini mewakili ketiga-tiganya. Pertanyaan satu ini mewakili ketiganya. Kalau dia kenal sosok Muhammad berarti kenal agamanya, berarti kenal Tuhannya. Ma ilmuka bihadzal rajul? Ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayaqul asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh fayuqalu undur ila maq'adika minan nar wa abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Artinya Allah telah menyiapkanmu tempat di surga. Kalau jawabannya benar, dia Muhammad Abdullah dan Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya, maka malaikat mengatakan lihatlah tempatmu di surga itu. Jadi itu yang namanya kabar gembira sebelum kabar gembira yang lebih besar. Surga sudah ditampakkan, sudah diperlihatkan, padahal dia masih di alam kubur. Qala Nabi SAW, fayarahuma jami'an wa ammal kafir awil munafik. Adapun orang kafir dan orang munafik, dia akan mengatakan, la adri kuntu aqulu ma yaqulu nas. Aku tidak tahu siapa dia. Tapi kata orang, dia itu fulan dan fulan. Nah, belegu. Jawaban belegu. Diperlihatkan Rasulullah, dia aku tidak tahu. Fayuqala daraita wala talaita. Kamu tidak tahu, kamu tidak belajar. Nah, gitu. La daraita wala talaita, kamu tidak tahu, kamu tidak baca. Berarti ini orang yang tidak belajar tentang Rasulullah akan berisiko di sini, akan berpotensi untuk bahaya di sini. La daraita, kamu tidak tahu, wala talaita, kamu tidak talayatul tilawah, tidak membaca kamu tentang dia, tidak membaca kitab suci, tidak membaca sunnah-sunnah Rasul. Nah, ketidaktahuan kita tentang Rasulullah akan dipertanggungjawabkan. Ketidakkenalan kita dengan Rasulullah akan dipertanggungjawabkan. Dan ini seperti yang sering disampaikan oleh para khutbah dalam khutbah mereka mengutip ayat Allah surat Al-Furqan, bahwa nanti ada orang menggigit tangan, menggigit jari saking menyesal dan kaduhungnya karena tidak mengenal Rasulullah SAW dan tidak mengikutinya. Wa ya'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yauma ya'adzu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani lam attakhidh mattakhadtu rasula ya laitani mattakhadtu ma'ar rasuli sabila. Duhai menyesalnya aku, duhai kecewanya aku dulu tidak menjadikan Rasulullah SAW sebagai khalilah, sebagai panutan, tuntunan, ya. Tidak mengenal beliau. Ya laitani ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalilah, bahkan aku mengikuti orang-orang lain selain Rasulullah.
diikuti si A si fulan, si B si fulan ya. Summa yudrabu bimitraqatin min hadid. Setelah dijawab saya tidak tahu, saya tidak kenal, saya tidak belajar, la daraitu wala talait. Summa yudrab bimitraqah, lalu dipukullah dia dengan martil, mitraqah, palu, min hadidin yang terbuat dari besi, hadid. Dorbatan baina udunaihi, dipukul di bagian telinga. La haula wala quwwata illa billah. Jebret telinga, udunaihi al-yumna, kanan. Jebret telinga bagian kiri. Saya menarik sebuah hikmah sih. Kenapa dalam banyak dalil telinga itu disebut lebih utama terus? Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bahwa pendengaran, penglihatan dan nurani akan dipertanggungjawabkan. Ketika Allah menyebut bahwa manusia itu lebih sesat, lebih bengal dari binatang, walaqad darabna li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Dalam surat Al-An'am, balhum adall, manusia itu sesat bahkan lebih sesat dari binatang. Itu disebutkan lahum qulubun la yafqahuna biha, lahum udhun la yasma'una biha. Di situ hati dulu, baru telinga. Artinya telinga ini selalu disebut lebih awal daripada penglihatan. Kenapa? Karena ilmu itu diperoleh dengan telinga. Mendengar. Orang mungkin tidak melihat, tapi banyak yang jenius karena dia bisa mendengar. Banyak. Imam Nasai, perawi hadis, pemilik Sunan Nasai juga tidak melihat. Imam Bukhari awal-awal masa kecil tidak melihat, tapi Allah sembuhkan. Di dalam Muqaddimah Sahih Bukhari, Imam Bukhari itu sampai usia 10 tahunan tidak melihat. Ibunya bermimpi ketemu Nabi Ibrahim dan mengatakan anakmu akan disembuhkan Allah. Lalu sang ibu mengatakan, "Duhai anakku, saya bermimpi malam kamu akan menjadi orang yang bisa melihat dan belajar ilmu yang sangat kuat sampai akhirnya kau menjadi rujukan ilmu dalam kehidupan umat Islam." Dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ini babnya tentang mimpi orang soleh. Mimpi orang soleh itu adalah bagian dari 1/49 kenabian. Ibunya melihat dalam mimpi, dalam mukadimah diceritakan ini. Dalam mukadimah diceritakan bahwa Bukhari itu ketika itu tidak melihat, lalu ibunya bermimpi bahwa dia akan melihat. Nah, kelanjutan hadis tersebut adalah fayasihu sayhatan yasmauha min yalihi illa thaqalain. Kata Rasulullah, orang tersebut yang dipukul dengan palu itu menjerit sekencang-kencangnya. Fayasihu sayhatan, sayhah itu menjerit, teriak, kesakitan. Dipukul telinga bagian kanan, dipukul telinga bagian kiri. Yasmauha man yalihi ila saqalain. Seluruh jeritan itu didengarkan oleh semua makhluk Allah di muka bumi ini, di dunia ini, kecuali saqalain, kecuali dua pemilik beban, yaitu jin dan manusia. Kenapa disebut pemilik beban? Karena amal perbuatan jin dan manusia dipertanggungjawabkan. Sakol itu ini tak-tak. Disebut saqalain itu artinya apa? Orang atau makhluk yang akan diminta tanggung-jawaban amal perbuatannya. Siapa gerangan? Siapa dia? Manusia dan jin. Jadi jeritan alam kubur itu didengar oleh seluruh makhluk Allah. Hewan bisa mendengar jeritan ahli kubur. Kemudian yang lain-lain bisa mendengar jeritan ahli kubur, kecuali manusia dan jin. Berarti malaikat bisa mendengar, binatang bisa mendengar jeritan ahli kubur tuh. Hanya manusia dan jin yang tidak diizinkan mendengarkan itu. Kenapa? Karena untuk ujian. Dia percaya tidak dengan berita tentang alam gaib, tentang kuburan, tentang akhirat, atau malah tidak percaya. Jadi sekali lagi, pertanyaan nanti di alam kubur, siapkan jawabannya. Madza taqulu fi hadzal rajul? Di dalam Bukhari yang lain nanti dibacakan, ma ilmuka bi hadzal rajul? Apa yang kau kenali dari laki-laki ini? Diperlihatkan. Atau hologram mungkin ya. Ya, hologram lah. Zaman sekarang yang mudah dipahami itu hologram. Tapi kalau saya mendengar itu sosok
beliau ditampilkan. Kamu kenal nggak orang ini? Orang beriman amal mu'minul muqin, orang yang yakin beriman akan mengatakan innahu Muhammadun Rasulullah. Ya. Di sini tidak disebutkan amana wa taba'na, tapi kalau di riwayat lain nanti kita baca ya. Itu ada ungkapan aman nabihi wa taba'na, kami mengimaninya dan kami mengikuti sunnah-sunnahnya. Amanna wa taba'na. Ya. Baru dia selamat. Di sini diungkapkannya secara umum saja bahwa orang mukmin akan mengatakan asyhadu annahu abdullah wa rasuluh. Itu saja jawabannya. Adapun orang munafik dan kafir mengatakan la adri, la adri, la adri, sampai malaikat mendebatnya. La daraita wa la talaita, kamu tidak tahu dan tidak membacanya. Ada kita Ya. ada orang yang keki sama penampilan jubah jenggot ketika disampaikan dari tadi saya bilang kira-kira kalau ditampakkan Rasulullah beliau itu berjubah, bersoban, berjenggot atau kumis bopang pakai celana jeans. Beliau ragu menjawab itu. Iya betul, pasti ragu. Kira-kira ketika ditampilkan nanti sosok Rasul itu bersorban, Ya pasti sesuai dengan yang berjubah betul. atau celana jeans, kumis bopang pakai itu. Betul. Nggak mau menjawab dengan jujur dia. Nggak akan menjawab. Padahal itu ada dalam hadis Ummu Ma'bad, pakaian Rasulullah, penampilan Rasulullah, jenggotnya Rasulullah, kemudian rambutnya, dan disebutkan semua itu. Ya, makanya kata ulama kalau ada orang bermimpi ketemu Nabi tidak sesuai dengan hadis Ummu Ma'bad, maka eta bukan Nabi. Itu mah yang mengaku Nabi. Kalau setan dan jin tidak bisa menyerupai Nabi, betul ada hadisnya. Tapi kalau ada orang mengaku Nabi atau setan mengaku Nabi, bisa jadi ngaku Nabi, bukan menyerupai Nabi. Yang menyerupai tidak ada. Bahkan jin sekelas apapun tidak dapat menyerupai, menduplikat, memfotokopi wajah Nabi SAW, tidak mungkin. Tapi kalau ada orang mengaku, dan ini dijelaskan oleh Syekh Ramadan Al-Buti, seorang ulama besar dari Syria, itu mengatakan bahwa bisa jadi itu adalah jin mengaku Nabi. Mengaku Nabi itu bisa. Tapi kalau menyerupai Nabi mustahil. Jadi kalau dalam mimpi ada yang ngaku, akulah Rasulullah, pas dilihat kumisnya jeding, baplang, aduh. Ngaku Rasul. Pakai topi nu ieu teh nu koboy teh kulit. Jadi bedil wah semua lain Nabi itu bukan Nabi itu. Itu mengaku. Maka ulama mensyaratkan mimpi yang sah sebagai mimpi Nabi adalah mimpi yang sesuai dengan hadisnya Ummu Ma'bad. Putih ceria wajah Rasulullah, berwibawa jenggot Rasulullah dan wajahnya. Ma'bad itu ibu-ibu itu ya. Ibu-ibu tua yang di perjalanan Rasulullah ketika hijrah itu kan. Jadi Rasul itu hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar. Di tengah jalan kehabisan bekal lah ibaratnya. Mampir di sebuah tenda milik Ummu Ma'bad, sudah tua. Abu Ma'badnya sedang mencari kayu atau mencari bekal lain di gurun gitu. Kedatangan Rasulullah membawa berkah. Itu ada satu kambing yang sangat kurus sekali, dalam sejarahnya disebutkan kambing saking begangna horeamun yang ngejukut. Ya, saking begangna horeamun yang ngejukut. Latar ali huzaliha. Huzal itu kurus, lemah. Latar tidak mau nyari jukut, geus capek pe geus sudah apa namanya? Sudah payah lah begitu. Sumur kering. Kemudian derumputan juga yang ada itu di bukit-bukit juga kering. Rasul datang berubah semua. Itu yang disebut dengan aku diberkahi di semua tempat itu. Para nabi itu di semua tempat diberkahi. Nabi Isa saja kan mengatakan begitu. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Aku diberkahi di semua tempat, dimanapun aku berada aku diberkahi. Itu Nabi Isa, apalagi Nabi Muhammad SAW. Pas datang ke situ, tiba-tiba berubah. Air sumur penuh, kambing gemuk, diperas susunya diminum oleh Rasulullah. Abu Bakar, Ummu Ma'bad, nyisa sabaskom buat Abu Ma'bad itu nyisa sabaskom sudah diperah itu. Kemudian rerumputan di bukit jadi hijau. Datanglah Abu Ma'bad. Wahai Ummu Ma'bad, ini ada apa semua seperti ini?
Ada gerangan apa bisa begini? Nah, Ummu Ma'bad menceritakan tadi kedatangan tamu yang sangat berwibawa, wajahnya enak dipandang, alisnya begini, kemudian keningnya begini, dadanya lebar, tingginya semampai, proporsional, tampan. Berbeda dengan sahabatnya yaitu Abu Bakar, sangat berbeda. Itu keistimewaan Rasulullah SAW. Nah, Abu Ma'bad mengatakan, "Zaka, itulah yang sedang dicari orang Quraisy." Dialah sosok yang dicari orang Quraisy selama ini, menjadi buronan Quraisy karena pergi ke Madinah hijrah. Kata Abu Ma'bad, kita akan menjadi orang-orang beriman mengikutinya. Makanya Abu Ma'bad masuk Islam dan meriwayatkan hadis ini setelah keislamannya. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah itu kitab kelengkapan tentang Rasulullah, baik fisik maupun non fisiknya. Karangan Imam Tirmidzi jadi Imam Tirmidzi ini mengumpulkan hadis-hadis tentang sosok Rasulullah SAW yang dinamai kitabnya dengan Syama'il Muhammadiyah. Bukan Muhammadiyah Ormas ya. Ini Muhammadiyah yang maksud adalah Rasulullah SAW. Syama'il Muhammadiyah. Ciri-ciri Rasulullah SAW. Sampai ulama mengatakan kalau ada orang mimpi melihat Rasul tidak dalam keadaan seperti itu sesuai dengan hadis Ummu Ma'bad, maka dia bukanlah Rasulullah SAW. Nah, itu kasep, bodas, bercahaya, pakai imamah, kemudian janggutnya rapi, tebal, kemudian badannya bidang, tingginya proporsional, kemudian keningnya juga proporsional dan lain sebagainya. Itu jelas detail sekali karena Abu Ma'bad sedang menceritakan sosok yang datang ke rumahnya. Jadi detail sekali ciri-cirinya. Tidak tinggi, tidak pendek. Ya proporsional. Ada parilahnya kalau mimpi ketemu lagi. Kenapa? Ada parilahnya enggak? Hanya orang pilihan yang bisa ketemu mimpi Rasul SAW. Saya itu tahun 97 itu pernah mimpi. Dalam mimpinya itu mau berangkat ke rumah Nabi. Sesuai dengan ini ciri-ciri hadis itu. Ya, kalau itu kita tahun 97. Jadi pas di rumah itu saya ketemu dengan Siti Aisyah, akhirnya itu menggunakan kurda. Padahal waktu itu tahun 97 masih ada orang pakai kurda. Dalam mimpi itu. Nah, saya bilang saya mau ketemu dengan Nabi. Nah, kata Siti itu nunjuk itu Nabi ada di belakang, itu kurang lebih 100 meter. Begitu saya nengok ke belakang, memang pakaiannya putih, pakai sorban, bercahaya. Itu tidak nampak wajah itu 100 meter itu. Saya langsung terbangun pada saat itu. Jadi nggak kelihatan kalau Jadi kelihatan wajahnya tapi tidak begitu jelas. Cuma dia bercahaya, pakai sorban, pakai jubah putih. Karena dia duduknya agak jauh, itu langsung di belakang. Begitu saya nangkep lagi terbangun gitu. Dalam mimpi seperti itu. Itu tahun 97. Mudah-mudahan nanti mimpi berikutnya lengkap ya. Lengkap betul. Itu waktu ditanya di alam kubur itu sama malaikat, siapa orang ini? Padahal belum pernah melihat. Iya. Belum pernah melihat. Jadi bagaimana tahu? Kalau orang beriman akan menjawab tahu. Akan menjawab. Meskipun belum pernah melihat. Makanya di sini kan aku bersaksi dia adalah Rasulullah. Aku bersaksi dia adalah orang yang sempurna bukan kayak belum pernah kita lihat sebelumnya. akan dibantu jawab tahu. Akan dibantu. Asyhadu annahu Muhammad Rasulullah. Ya kita ditanya juga man rabbuka, siapa Tuhanmu Allah? Apa kita pernah kenalan dengan Allah? Kan enggak juga. Jadi apa artinya? Kita akan diberitahu jawabannya. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya. Orang-orang beriman akan dibuat sabit. Apa sabit itu? Panceg. Saat ditanya ya. Baik itu ketika fil hayati dunya, ketika meninggal dunia dia akan dibuat ajeg
mentalkin la ilaha illallah, dan ketika di akhirat ya, dan di akhirat ketika di pertanyaan alam kubur dan mahsyar. Yusabbitullahu alladziina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Makanya kita sangat mengecam orang-orang yang tidak meyakini azab kubur. Padahal setiap sholat dia berlindung dari azab kubur. Ini paradoks pemikiran orang-orang seperti itu. Ada di kalangan kaum muslimin tidak percaya azab kubur. Alasannya belum dihisab. Padahal azab kubur berbeda, itu adalah muqaddimah atau kalau dia surga itu adalah taman-taman surga sebelum ke surga yang aslinya. Semacam persimpangan, diperlihatkan surga aslinya dan dia masih di sini. Nunggu yang lain belum pada meninggal kan? Hari kiamat belum dimulai. Dia di alam kubur. Nunggu itu yang lain-lain rombongan di dunia kan belum pada meninggal semua. Nah, dia menunggu. Saat menunggu itulah pertanyaan kubur dilakukan. Kalau dia orang beriman dan orang yakin, maka Allah akan dibuat dia itu menjadi bisa menjawab. Ada hadis yang khusus. Kalau yang misalkan nabi para nabi kan pasti dijanji masuk surga. Apakah sudah di surga apa belum sekarang? Wallahu alam. Tapi orang-orang soleh itu arwah mereka itu ada di perut burung-burung surga. Burung surga. Orang-orang soleh itu arwah mereka ada di perut burung surga. Burung itu main-main ke surga. Burung surga kan terbang-terbang di surga itu kan, melihat sungainya, melihat pemandangannya, melihat hijaunya, melihat telaganya. Nah, orang soleh itu arwahnya di perut burung itu. Diperlihatkan surga, tapi belum masuk surga. Jika naik drone, taya Monas dia nih. Oh, itu ada itu. Oh, itu ada bidadari cantik. Oh, itu ada. Diperlihatkan. Ya, diperlihatkan. Coba dilihat buka riwayat-riwayatnya bahwa arwahnya orang beriman, orang soleh di perut-perut burung surga. Ya, semoga kita arwah kita ditempatkan di tempat yang terbaik nanti. Amin ya rabbal alamin. An Abi Hurairah terakhir ya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala ursila malakul maut ila Musa. Ini ceritanya seru ini. Malakul maut ini nama resmi malaikat maut, malakul maut, bukan Israel. Israel itu sebutan Israel, sebutan Israiliyat, sebutan Ibrani. Nama resminya di dalam Quran dan hadis malaikat pencabut nyawa itu malakul maut. Dalam ayat surat Sajdah, "Qul malakul mautil ladzi wukila bihi ilaikum." Sebutkanlah malaikat maut yang diwakilkan kepada dia mencabut nyawa seseorang. Jadi malakul maut itu nama resminya. Israel itu nama Ibraninya. Dan tidak ada riwayat menyebutkan namanya Israel. Semua riwayat baik Quran atau hadis menyebutnya malakul maut, mencabut nyawa. Ya, dulu sempat ramai kan akan dikerahkan 20.000 laskar kemarin yang sempat ramai-ramai itu laskar berani mati. Dijawab sama penantangnya itu, kita juga akan mengerahkan laskar pencabut nyawa. Di sana berani mati, kita siapkan laskar pencabut nyawa katanya. Jadi berimbang itu opininya gitu. Kata mereka kita akan kerahkan 20.000 laskar untuk membela rejim yang sekarang. Dijawab sama oposisi itu, kita siapkan laskar pencabut nyawa. Nah, malaikat maut pernah diutus kepada Musa dalam bentuk manusia. Ingat, dalam bentuk manusia. Falamma ja'ahu sokkahu, ketika dia datang kepada Nabi Musa, dikaplok Nabi Musa itu malaikat maut. Lah mulai di Bukhari saya nggak percaya. Ini Bukhari misalnya hadis sahih. Kalau hadis sahih kita sami'na wa ata'na. Diterima apa adanya hadis sahih. Kalau tidak sahih tidak bisa. Ini hadisnya sahih riwayat Bukhari dan banyak juga diriwayatkan imam yang lain. 639. Imam Muslim mengeluarkan juga hadis ini, dan dalam bab Imam Muslim judulnya Fadailu Musa, keutamaan Nabi Musa. Kalau Imam Bukhari memasukkannya ke dalam bab Al-Janaiz atau Janazah. Datang malaikat maut
dalam bentuk manusia. Falamma ja'ahu, ketika mendatangi Nabi Musa, sokkahu, dikaplok Nabi Musa. Nah, naonan mana nyuruh saya maut gitu. Apa-apaan kamu nyuruh saya mati? Dikaplok, Pak. Urang mah ulah teu bisa urang. Ulah ngaplok malaikat mah bahaya. Faraja'a ila rabbih, malaikat itu kembali lagi ke Tuhannya, kepada Allah, balik lagi. Faqala arsaltani ila abdin la yuridul maut. Ya Allah, kau telah mengutusku kepada seorang manusia yang tidak mau kematian. La yuridu al maut. Tidak mau kematian. Faradallahu alaihi ainahu, lalu Allah sembuhkan mata si malaikat itu. Jadi dikaplok ku Musa, matanya dibalik langsung. Kaplok. Makanya dulu ketika Nabi Musa memukul si Bani Israel, seorang pemuda Israel yang menzolimi si Mesir, itu kan langsung maut itu. Langsung mati si pemuda Israel. Ternyata malaikat malik matana. Kaplok. Sampai faradallahu alaihi ainahu. Allah menyehatkan kembali, mengembalikan kembali matanya alaihi kepada malaikat tersebut. Wa qala irji, baik lagi kamu ke sana. Faqul lahu yada'u yadahu ala matni thawr falahu bikulli ma ghattat bihi yaduhu bikulli sya'ratin sana. Lalu suruh Musa itu ngusap-ngusap tonggong sapi, tonggong banteng. Di sini thawr itu sapi jantan, ya banteng lah. Suruh Musa ngusap-ngusap punggung sapi itu. Qala ay rabb summa madza? Qala summal maut. Dia akan meninggal. Dia akan mati. Jadi Nabi Musa itu matinya mengusap-ngusap kerbau atau sapi jantan, saur. Qala fal'an. Nah, sekaranglah fasalallaha an yudniyahu minal ardil muqaddasati ramyatan bihajar. Lalu Nabi Musa meminta, ya Allah, izinkan saya mati di situ, ya, sejarak tombak dilemparkan. Nabi Musa, saya ingin mati di situ. Tah Nabi Musa mah mati nanti milih, Pak. Nabi Musa milih tempat meninggalnya. Qala Rasulullah SAW, falau kuntu summa la araitukum qabrahu. Lalu Nabi Musa diperlihatkan di mana dia akan meninggal dunia, ila janibit tariq indal kathibil ahmar, di Baitul Maqdis. Ada semacam gundukan pasir merah di dekat Baitul Maqdis. Nabi Musa meninggal di situ. Nah, ini keutamaan Nabi Musa, beliau bisa milih tempat meninggalnya. Ya Allah, jangan meninggal di sini. Saya ingin di situ, di jarak tombak dilemparkan di sana tuh, gundukan merah dekat Baitul Maqdis. Nabi Musa meninggal di situ. Tahu rama ulah nurutan da moal bisa. Ngadoa sih boleh, ya Allah, wafatkan saya di Madinah. Boleh ngadoa. Karena ada keutamaan meninggal di Madinah. Ya Allah, wafatkan saya di masjid. Bisa. Ya Allah, wafatkan saya di rumah orang tua, ya Allah, bisa. Tapi tidak punya pilihan. Kalau Nabi Musa memilih tempat, ya Allah, wafatkan saya di situ, di tanah merah gundukan dekat Baitul Maqdis. Jarak dari tempat Nabi Musa mengusap kerbau itu, jaraknya adalah sejauh tombak dilempar. Ya, berapa ya? Sama. Baitul Maqdis itu lebih luasnya. Masjid Al-Aqsa itu masjidnya. Ada Masjidil Aqsa, ada Masjid Kuning, The Rock of Dome, apa namanya? The Dome of Rock, batu apa namanya? Kubah yang kuning itu. Itu bukan Aqsa. Yang sering banyak orang disebar gambarnya itu bukan Aqsa, tapi itu adalah Masjid Kubah kuning, ya. Masjid Aqsa-nya itu justru yang klasiknya itu, bukan yang kuning itu. Lalu Baitul Maqdis lebih luas, areanya itu namanya Baitul Maqdis. Areanya Baitul Maqdis. Ya, 14 hektar. Areanya Baitul Maqdis, tanah haramnya 14 hektaran lah. Saya belum ke sana ya, Lalu Masjid Aqsa-nya itu masjid yang lama, yang catnya itu cat masjid lama lah. Kalau yang bagus, kubahnya kuning yang sering ditempel di mana-mana, itu bukan Masjid Aqsa. Itu adalah The Dome of the Rock atau kubah Sokhroh namanya. Kubatus Sokhroh, kubah batu berwarna kuning, itu bukan Aqsa, itu Kubatus Sokhroh. Aqsa-nya mah yang masjid lawas, yang jarang terpublikasi. Rata-rata di rumah kita kalau ada foto Al-Aqsa itu bukan Al-Aqsa, tapi masjid kubah batu yang kuning, gitu ya. Itu mudah-mudahan menjadi pengetahuan buat kita bahwasanya Nabi Musa alaihissalam
Apa pelajaran di sini? Pelajarannya adalah Nabi Musa itu punya banyak keutamaan atau fadail Musa alaihi salatu wassalam. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita tambahan ilmu dan tambahan hidayah sehingga kita dapat meningkatkan kualitas ketakwaan dan keimanan kita, dan semoga thalabul ilmi kita menjadikan ibadah kita lebih baik dan ma'rifatullah kita, ma'rifatud dinil Islam, ma'rifatur Rasulillah semakin bertambah. Dan ini merupakan bagian dari keimanan kita kepada Rasulullah SAW. Kita mengikuti Rasulullah dan kita mengikuti sunnah-sunnahnya supaya kita selamat nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, terima kasih. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.